Ada satu hal yang waktu itu saya omong, kan si hakimnya ngomong begini, ini ada gelas, isinya racun cyanida, ada orang lihat dia minum, setelah minum dia kolaps, terus meninggal. Masa dokter bilang itu dia matinya nggak karena cyanida? Itu kan pertanyaannya hakim. Saya bilang begini, mohon maaf Pak Hakim, saya ini dokter manusia. Saya kalau mau periksa pun periksa manusia. Mau ada racun berapapun di dalam, kalau dia dibilang keracunan ya harusnya ada di badannya. Ya dong. Saya ini kalau misalnya periksa jenazah, saya otopsi manusia, bukan otopsi gelas. Di dalam hukum dikatakan dubio pro reo. Kalau kita ragu, kita harus membebaskan orang. Jadi jangan menghukum orang atas dasar keraguan. Kalau pasti baru dihukum gitu loh. Karena kalau enggak nanti banyak orang dizolimi Bunda. Berkas saya ada di berkas perkara. Berkas perkara si kasus itu segini Bunda. Hampir 60 cm. Nah si Pak Oto yang nangani kasus itu dibaca satu persatu. Semua orang yang di BAP dihadirkan di pengadilan oleh jaksa. Kecuali saya. Saya ada di dalam berkas tetapi tidak diajukan ke pengadilan. Nah Pak Oto kan bertanya-tanya kenapa nih satu ini kagak dipanggil ke pengadilan. Nah akhirnya dia kata anak buahnya cari dokter ini, dicari ketemu saya, dia tanya apa yang saya melakukan. Saya bilang kan saya udah di BAP, ya saya udah baca, tapi saya mau denger dari dokter. Saya ngomong gitu, jadi kesimpulan dokter apa? Nggak mungkin cyanida. Loh kalau gitu dokter bisa bantu saya. Ya kalau untuk ngomong kebenaran kenapa enggak? Tapi ada syaratnya saya bilang. Minta izin sama hakim, saya boleh datang di situ karena kan yang mengizinkan hakim kan. Dia ngomong, cuman hakim dan jaksa itu tidak tahu kalau itu saya. Dia bilang mau hadirkan dokter forensik. Waktu saya datang ke situ, barulah mereka kaget. Ternyata saya adalah orang yang ada di BAP, tapi tidak dipanggil, tapi dihadirkan juga gitu loh. Jadi saya ini kecelakaan sebenarnya, mestinya saya dipanggil oleh jaksa untuk ngomong di pengadilan. Dan kalau buat saya sih tidak masalah, siapapun yang manggil omongan saya tetap sama Bunda. Itu aja. Karena dokter kan saya bilang, dokter itu kenapa? Apapun yang terjadi saya akan ngomong seperti itu. Karena kalau saya ngomong ngaco, saya melanggar sumpah dokter. Saya melanggar sumpah saya waktu di pengadilan, waktu bersumpah di pengadilan. Dan satu, saya ditonton oleh sejawat saya, murid-murid saya yang saya ajarkan seperti itu. Kalau saya melanggar itu kan mereka tahu, dokter saya bohong. Dan Bunda tahu, ngapain sekolah lama-lama kalau itu kemudian merusak reputasi saya. Saya sendiri pribadi ya, ngelihat kasus ini tuh sebenarnya rada-rada aneh. Karena kenapa? Kasus pembunuhan di Jakarta tuh banyak sekali Bunda. Tahu satu waktu itu, pada waktu itu ya. Satu tahun tuh bisa antara 200 sampai 300 orang yang dibunuh di Jakarta. Dan kasus ini dari segi forensik tuh tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi pada waktu itu kasus itu sudah dibikin seperti kayak sinetron. Semua media meliput dari pagi sampai malam, terus begitu. Jadi kebayang nggak? Pada waktu itu orang itu media TV itu kan masih di atas, bukan medsos ya. Semua orang disajikan informasi yang bertubi-tubi sehingga akhirnya orang rancu. Informasi apa yang masuk itu yang akan mempengaruhi dia punya pandangan. Pada waktu itu jadi kita udah nggak bisa bedain lah mana yang benar mana yang enggak. Kadang-kadang Tuhan punya maksud. Kalau saya dikasih kasus itu berarti Tuhan mau pakai saya untuk mengatakan sesuatu yang benar tentang kasus itu. Udah itu aja, ya kan? Saya cuma pikir gitu ya. Mungkin ada tujuannya saya disuruh dapetin kasus itu ya supaya saya ngomong sesuatu yang benar gitu loh. Tapi yang jelas kita ngomongin kasus ini buat apa? Buat orang belajar dari kasus supaya kejadian seperti ini tidak berulang.